Berita pertama, mantan pemain timnas Indonesia Firman Utina menanggapi PSSI, kenapa harus mencari naturalisasi? Berita kedua, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tampil moncer di Inggris. Justin Hubner disebut cocok gantikan Jordi Amat. Berita ketiga, Pratama Arhan diparkir terus, namun Tokyo Verdy satu langkah lagi menuju kasta teratas Liga Jepang. Berita keempat, terlalu apik di Liga Malaysia. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani diminta abroad ke Liga Raja ASEAN. Berita pertama, mantan pemain timnas Indonesia Firman Utina menanggapi PSSI, kenapa harus mencari naturalisasi? Mantan pemain timnas Indonesia Firman Utina bicara soal naturalisasi yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan 4 calon pemain naturalisasi baru untuk timnas. Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, perihal naturalisasi pemain timnas, Firman Utina berkomentar. Menurut Firman Utina tidak masalah terkait adanya pemain naturalisasi di timnas. Namun, Firman menanyakan sampai kapan pakai naturalisasi. Apabila ada potensi dari pemain lokal yang potensinya lebih dari naturalisasi, menurut Firman, tidak selamanya PSSI terus mengandalkan naturalisasi. Karena di pembinaan lokal ada elite pro sebagai wadah masa depan pemain muda. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atas tanggapan dari Firman Utina? Coba beri komentar kalian ya. Berita kedua, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tampil moncer di Inggris. Justin Hubner disebut cocok gantikan Jordi Amat. Justin Hubner tampil moncer usai berhasil membawa Wolves U21 memetik kemenangan di ajang kejuaraan Piala Liga Premier Internasional. Justin Hubner berhasil membawa Wolves U21 meraih kemenangan atas lawannya, yakni Sparta Praha U21 dengan skor akhir 2-1. Dalam laga tersebut, calon bek timnas Indonesia tersebut menjadi kapten dan bermain penuh selama 90 menit. Di sisi lain, menanggapi hal itu, supporter timnas Indonesia pula menyebut bahwa Justin Hubner merupakan pemain yang cocok untuk menggantikan posisi Jordi Amat di lini pertahanan Garuda. Seperti yang telah diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner saat ini sudah mencapai tahap akhir. Tinggal menunggu keputusan presiden dan sumpah menjadi warga Indonesia. Berita ketiga, Pratama Arhan diparkir terus, namun Tokyo Verdy satu langkah lagi menuju kasta teratas Liga Jepang. Tokyo Verdy berhasil mengamankan poin di pertandingan semifinal playoff ke kasta teratas Liga Jepang. Tim Pratama Arhan mampu menang 2-1 atas lawannya. Namun, dalam kemenangan yang mewarnai Tokyo Verdy, bintang timnas Indonesia, Pratama Arhan justru tak nampak namanya di daftar skuad. Pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Fukuo lebih memilih memarkir Pratama Arhan di dalam bangku cadangan pun, bek kiri timnas itu tak ada. Menampaknya dia sulit menembus skuad utama klub asal ibu kota Jepang. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang pemain lokal yang main di luar negara, namun tidak diberi menit bermain sama sekali? Apakah lebih baik main di Indonesia saja, dengan itu bisa mendapat menit bermain? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita keempat, terlalu apik di Liga Malaysia. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani diminta abroad ke Liga Raja ASEAN. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani kembali bermain untuk Sabah FC usai membela tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sadil Ramdhani sukses membawa Sabah FC meraih kemenangan atas Terengganu FC dengan skor 4-0 dalam pertandingan lanjutan Liga Super Malaysia. Dalam pertandingan tersebut,
Sadil Ramdhani berhasil mencatatkan 1 gol dan 2 umpan kunci untuk Sabah FC dengan tambahan 1 gol tersebut. Sadil Ramdhani saat ini telah menorehkan 7 gol dan 15 assist di Sabah FC. Karena catatan yang luar biasa tersebut, Sadil Ramdhani pun diminta oleh warganet supaya naik level ke negara Raja ASEAN, yakni Liga Thailand. Hal itu demi menaikkan level permainan winger timnas Indonesia andalan Shin Tae-yong tersebut. Berita kelima, Rafael Struijk ingin bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Winger timnas Indonesia, Rafael Struijk, optimistis skuad Garuda bisa bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Struijk jadi pemain muda yang secara reguler dipanggil ke timnas senior. Rafael Struijk menegaskan impian utamanya berada di timnas Indonesia adalah bisa bermain di Piala Dunia. Menurutnya, mereka memiliki peluang untuk mencapai target tersebut suatu hari nanti. Bermain untuk skuad Garuda di level tertinggi jadi impian semua pemain saat ini. Pemain yang sekarang membela ADO Den Haag ini menyadari bahwa impian tersebut akan menempuh waktu lama. Namun, dia yakin bisa jadi bagian skuad Garuda yang akan berlaga di Piala Dunia. Struijk menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Pemain berusia 20 tahun ini menilai bahwa masyarakat Indonesia memberikan sambutan yang positif saat timnas Indonesia hadir. Hal ini membuat dia cukup nyaman saat berada di Indonesia. Berita ke-6, kabar dari sepak bola Indonesia. Dewa United geram atas kericuhan supporter Persib, bakal lapor ke PSSI. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, heran kenapa masih ada supporter Persib yang memaksa hadir ke Indomilk Arena. Padahal Dewa United sudah mengumumkan bahwa laga kontra Persib ini digelar tanpa penonton. Awalnya, supporter yang berkumpul sejak sore hari di depan pintu masuk utama Indomilk Arena masih bisa kondusif. Namun, pada pukul 7 malam, keadaan mulai pecah. Supporter yang berkumpul dengan total mencapai ribuan berupaya membobol pagar pembatas. Alhasil, pihak kepolisian memukul mundur supporter. Sementara hujan benda keras bertebaran di langit-langit yang dilemparkan oleh para oknum tersebut, seperti botol minum, batu, dan kayu. Aparat keamanan pun terpaksa menembakkan gas air untuk membubarkan massa. Dikatakan Ardian, Dewa United berencana melaporkan insiden ini ke PSSI. Berita ke-7, seputar Piala Dunia U17. Argentina ogah pikirkan soal jual, sang pelatih lebih pilih fokus lawan Jerman. Pelatih timnas U17 Argentina Diego mengaku ogah memikirkan gelar juara Piala Dunia U17. Ia memilih fokus untuk menghadapi Jerman pada babak semifinal. Tim Argentina dijadwalkan akan menghadapi Jerman di Stadion Manahan, Solo, Selasa 28 November. Ini akan menjadi laga penting bagi kedua tim, sebab pemenang dari laga ini dipastikan mereka yang berhak melaju ke babak final. Diego mengakui bahwa lawan Jerman tak akan menjadi laga mudah untuk tim asuhannya. Ia memastikan bahwa tim asuhannya bakal mempersiapkan tim dengan maksimal. Lebih lanjut, Diego tak ingin berbicara jauh soal gelar juara. Bahkan mantan pemain timnas Argentina tersebut ogah berbicara soal gelar juara. Sebab menurutnya yang terpenting saat ini, tim asuhannya tetap fokus menjalani laga demi laga.